Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harmoni TV. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa melalui program podcast Kabar dari Tanah Suci. Pada saat ini, episode kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan Idul Adha, khususnya bagi umat Islam yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Bersama saya telah hadir seorang kiai muda dan juga seorang akademisi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Kiai Haji Muhammad Yusron Sidki, LCMA. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Karena masih muda, kita sapanya dengan Gus Yusron. Sehat, Baik. Gus Yusron? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sahabat MUI TV, Gus, kalau udah masuk bulan Zulhijjah, vibes-nya ini udah beda. Kita udah merasakan bagaimana vibes-nya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Panasnya juga berasa sekarang kita di tanah air, di mana merasakan mereka sedang melaksanakan ibadah-ibadah, baik yang rukun, sunnah maupun wajib. Nah, beberapa saat lagi kita akan merayakan, umat Islam akan merayakan Lebaran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga bertempatan nanti para jamaah haji yang berada di Arafah, mereka melaksanakan ibadah wukuf, dilanjutkan dengan jumroh. Lalu apa yang bisa kita kerjakan umat Islam yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji? Kita simak bersama Gus Yusron, apa saja yang bisa kita laksanakan, amalan-amalan yang mungkin pahalanya tidak jauh beda dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Gus, kalau ibadah haji itu kan bahasanya adalah bagi umat Islam yang terpanggil, terundang oleh Allah dengan bagaimanapun caranya. Nah, sementara kalau kita umat Islam yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, pastinya di bulan baik ini, di bulan Zulhijjah ini, pasti banyak amalan-amalan yang memang bisa kita kerjakan walaupun kita tidak menunaikan ibadah haji. Karena ada yang bilang bulan Zulhijjah pun termasuk bulan-bulan pilihan dari Allah. Boleh Gus bisa memberikan apa saja sih amalan-amalan untuk kita umat yang tidak melaksanakan ibadah haji? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu hal yang harus kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Sehingga ketika Allah memberikan kesempatan kepada segolongan orang, Allah tidak menutup kesempatan bagi golongan yang lain dengan cara mungkin yang berbeda. Maka ketika orang-orang yang berangkat ibadah haji mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pahala haji mabrur, pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang tidak berkesempatan berangkat, setidaknya pada tahun itu. Kita tidak tahu umur, kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang, apakah kita masih diberikan umur atau tidak, kita tidak tahu. Nah, dari sini Allah itu Maha Adil. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ma min ayyamin, tidak ada di hari-hari yang lain, al-amalus sholihu fiha, tidak amal soleh di dalam hari-hari itu ahabbu ilallahi min hadil ayyam, yang lebih dicintai daripada hari-hari ini. Hari-hari ini tuh 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian dikejar oleh sahabat, walal jihad fisabilillah, bahkan tidak bisa disaingi dengan jihad di jalanmu, bahkan tidak pula bisa disaingi dengan jihad fisabilillah, kecuali satu kondisi, yaitu saya menerjemahkan saja bahwa ketika ada seorang yang berjuang di jalan Allah, maksudnya dalam saat itu adalah konteksnya berperang, ya. Berperang sesuai syariat, bukan asal perang. Itu dia keluar membawa hartanya dan nyawanya dan tidak ada yang kembali dari keduanya. Artinya yang bisa mendandingi pahala
amal soleh di 10 bulan Zulhijjah itu adalah keikhlasan total. Menyerahkan semuanya dan memang tidak mencari apapun. Dalam istilah sekarang itu nggak nyari cashback lah. Nah, sehingga di sini ada sebuah isyarat bahwa bahkan pahala haji pun itu tidak bisa ditandingi oleh amal soleh di tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjah dimanapun dia berada. Nah, orang-orang yang berhaji harus mengerti ini. Jadi jangan sampai nanti dia berhaji, setelah di akhirat, kok pahala saya kalah besar sama orang yang nggak berhaji. Nggak berhaji. Ternyata saat dia berhaji, dia terlena. Nah, justru orang-orang yang tidak berhaji, dia sangat gigih untuk mencari pahala. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Secara umum, hal-hal yang dilakukan oleh Muslim itu dua. Jalbul masoleh wa darul mafasid. Mencari kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Ini secara sederhana. Tapi detailnya ada yang memilih untuk misalnya berkurban. Tidak ada amal yang dicintai Allah kecuali berkurban untuk Allah lillahi ta'ala. Dalam literatur yang lain, misalnya bersedekah. Jadi pahalanya yang berlipat dan bersifat eksponensial. Ada lagi puasa hari Arafah. Nabi pernah mengatakan bahwa saya itu berharap puasa Arafah ini bisa menggugurkan dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Jadi yang bisanya puasa, puasa. Yang bisanya sedekah, sedekah. Di dalam payung besar namanya amal soleh. Itu yang bisa kita lakukan. Dan ini menunjukkan bahwa merayakan syiar-syiar Islam itu harus menebar maslahat. Seolah-olah kita ini diberitahu oleh Allah bagaimana kami menyambut Idul Adha dengan memberikan promosi bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Berarti kalau amalan, kalau tadi penjelasan dari Gus Yusron, kita urutkan, berarti ada namanya puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Bahkan puasa itu ada yang bilang ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah gitu ya. Nah, ini puasa. Nah, kalau puasa sendiri dimulainya tanggal berapa, Gus? Kalau dalil yang sudah paten ya kan puasa Arafah. Itu sudah paten. Paten ya. Tarwiyah dalilnya memang tidak sekuat puasa Arafah. Maka bagi siapa yang mengamalkan berarti apakah dia dengan puasa tarwiyah tetapi dia memang masuk di dalam amal soleh di bulan itu. Puasa itu kan amaliyah reflektif ya, untuk mentransformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi juga ada amal-amal yang transformasinya itu keluar. Istilahnya dalam bahasa itu muta'addi, yang punya dampak tidak ke dalam tapi dampaknya keluar. Misalnya dia berbuat baik, bersedekah, bahkan Nabi pernah bilang ada orang pernah izin untuk berjihad. Terus Nabi tanya, kamu punya 2 orang tua renta? Tua? Iya punya. Fafihima fajahid. Katanya, sudah, jihad kamu itu adalah merawat mereka kedua. Artinya bahwa merawat orang tua itu kan nggak bisa diviralkan ya. Kewajiban kok diviralin gitu. Justru hal-hal yang nggak bisa diviralin itu potensi ikhlasnya besar. Sedekah diviralin, viewernya banyak kan? Banyak. Kemudian kalau memberikan nafkah kepada istri dan anak,
diviralin juga nggak pantas kan? Iya, karena udah kewajiban ya. Tapi itu sedekah yang bagus. Oh. Jadi di sini saya tidak mengatakan bahwa yang diviralkan itu pasti buruk, tidak. Tapi salah satu dari ciri-ciri amal-amal yang besar-besar itu kadang tidak pas untuk diviralkan. Oh. Jadi ya menemani orang tua yang sedang sepuh, yang sudah menahun di atas kasur, itu juga bagian dari amal yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan ketika ada seseorang yang dia sedekah sana-sini, dia membahagiakan orang, ternyata dia luput membahagiakan orang tuanya. Maka sekedar say hello, sekedar berterima kasih atas didikan orang tua, menelpon sanak saudara, menyambung silaturahim, itu juga bagus. Itu juga bagus. Apalagi kita di sini pesannya karena komisi ukhuwah ya, mohon tidak membuat status ataupun postingan-postingan yang bisa memperkeruh grup WhatsApp keluarga lah. Kira-kira itu sudah cukup bagus ya. Cukup yang bijak-bijak, yang bagaimana yang tidak menimbulkan perselisihan, khususnya apalagi dengan keluarga gitu ya. Iya. Iya. Oke, jadi tadi kalau yang sudah paten itu adalah puasa Arafah. Arafah itu berarti di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Oke, dengan pelaksanaan metode puasanya sama seperti bulan Ramadan ya, Gus, seperti ya. biasa. Baik, setelah puasa kita masuk di hari raya Idul Adha-nya. Hari raya Idul Adha itu ya ada ibadah sunnah, sholat Idul Adha, lalu terus dilanjutkan dengan berkurban. Nah, konsep berkurban yang ingin saya tanyakan, konsep berkurban memang kalau dibilang kita bicara tentang amal ibadah di bulan Zulhijjah, pasti banyak kan kita mengambil riwayat dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Nah, boleh Gus, apa sih yang ada kandungan di dalam kurban yang bisa kita petik untuk umat Islam, khususnya untuk generasi-generasi yang saat ini? Baik, kurban itu memang sangat identik dengan Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya kurban itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam. Iya. Ini yang orang kadang lupa. Nah, semangat berkurban adalah semangat memberikan yang the best untuk Allah. Makanya nanti kakinya sehat, bahkan telinganya hewan yang mau dikurban itu kalau sedikit cacat, itu tidak bisa. Karena ada syarat untuk wajib kurban buat si karena harus memberikan yang ya? paling baik. Memberikan paling baik. Dari sini, yang ingin didekati itu Allah. Sehingga orang yang berkurban, itu SOP awalnya adalah dia mau mendekat ke siapa. Berarti kan dia harus sadar diri, dia itu siapa, Allah itu siapa. Mengukur ya. Sambil mengukur, iya, sambil memantaskan diri kan gitu kan. Siapa saya, siapa Allah. Jadi berkurban itu selain untuk memperkuat identitas diri, itu juga harus memperkuat sifat-sifat dan identitas Allah istilahnya. Maka ya Allah itu kan punya Asmaul Husna. Maka di bulan Zulhijjah ini Asmaul Husna itu kita pilih sebagai branding Islam lah, branding Tuhan kita. Maka tebarkan yang baik ya. Dengan misalnya berkurban ya pilih yang paling bagus. Kalau memang kuatnya seberapa ya berarti coba gunakan harta itu yang kira-kira kambing yang terbaik yang bisa Anda beli yang mana? Sapi yang terbaik yang bisa Anda beli di mana? Tentu lebih baik berkorban kecil daripada nggak sama sekali. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kisahnya Qabil yang ditolak itu karena memberikan sedekah kurban yang memang paling buruk sama Tuhannya, dikasih segitu banyak, dipilih yang paling buruk. Oh, berarti sejarahnya zaman dulu Habil dan Qabil itu si Qabil memang memilihnya yang buruk yang buruk. Jadi dia kan petani. Kalau Habil kan memang dia
peternak. Ternak. Nah, diberikan yang paling bagus. Lah yang ini petani diberikan yang paling jelek. Paling jelek. Udah gitu ada cerita dalam tafsir itu bawa jagung itu sambil dipipilin. Oh. Istilahnya kalau dalam bahasa kami itu nilep lah ya, mengurangi nggak amanah, nggak amanah. Padahal dia lagi sayembara kan itu, sayembara untuk mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu pasangan hidup saat itu. Dikasih ya. Jadi balik lagi memang bagaimana niat kita, memang ya untuk kita berkurban, memang seberapa milik kita bisa berkurban, tapi tetap ada pilihan, ada syarat, ada ketentuan hewan apa, hewan kurban yang akan kita kurbankan. Karena akan balik lagi feedbacknya akan ke diri kita sendiri ya. Bahkan kalau dari orang-orang tua mengatakan nanti apa yang kita kurbankan itu sebagai kendaraan kita di padang mahsyar gitu ya Gus ya. Baik, sahabat MUI TV tadi sudah disampaikan bahwa berkurban kita tetap ada SOP-nya, tidak semata-mata berkurban lalu berkurban dengan apalagi kalau niatnya yang menyombongkan diri. Salah satu dari riwayat kisah tadi selain dari Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, beliau dari zaman di saat Nabi Adam. Balik lagi feedback dari kita adalah contoh dari terjadinya peristiwa Qabil dan Habil. Nah, lalu Gus setelah berkurban, memang itu indahnya Islam ya. Kita tidak berhaji, kita diberikan kesempatan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu kalau seandainya suka kadang kita dengar yang belum bisa berangkat haji perbanyak baca talbiyah. Saat lagi momen-momen di bulan Zulhijjah khususnya di Idul Adha. Itu benar nggak ya, Gus? Sebenarnya talbiyah itu kan riwayatnya dibaca orang berangkat. Kalau pakai riwayat, kalau mau dapat pahala haji mabrur itu ya sholat subuh jamaah, kemudian zikir sampai duha, sholat duha. Itu kan riwayatnya begitu. Jadi membaca talbiyah, saya kira itu merupakan salah satu bentuk ya penguatan moral seorang Muslim. Ada apa ya? Ada jadi spiritnya naik gitu ya. Jadi meningkatkan secara spiritual. Ngerasanya labbaik Allahumma labbaik itu bagi orang yang pernah umroh atau haji, pasti momen talbiyah itu adalah momen yang sangat istimewa. Karena bukan hanya membaca talbiyah, Allah ini saya datang, memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik itu dipanggil, kemudian datang. Nah, masalahnya ini kan tadi yang kita omongkan, yang nggak dipanggil gimana? Gitu. Udah nggak dipanggil kok datang. Akhirnya, ya itu tadilah, kadang kita perlu untuk menjadikan agama ini jangan sampai jadi masalah. Nah, maka ketika ada orang bertanya bagaimana hukumnya orang yang mau haji tapi sambil hutang misalnya, sebenarnya Allah itu tidak pernah membebani di luar kemampuan. Tapi kalau memang hutangnya itu benar dan dilunasi ya insya Allah sah lah. Tapi masih banyak cara untuk meraih pahala. Bagi orang-orang yang masih ingat guru saya itu pernah menegur, Dr. Prof. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu menegur para khotib Jumat. Jadi di Suriah dulu itu khotib Jumat itu paten. Jadi dia yang diizinkan oleh negara untuk khotib Jumat. Untuk sebagai khotib ya. Nah, kemudian, ini kok tiap tahun berhaji, tugas khotib itu berat. Ini kalau Anda tinggalkan terus bagaimana tugasnya ini? Nggak seperti kita kan, setiap Jumat berbeda kan. Di sana dipantau. Beliau bilang, tugas ini saya yakin ibadah itu haji sekali aja. Kalau mau ibadah berkali-kali, hajikan orang lain lah, kira-kira begitu. Oh ya. Ya kan, dianya sudah dapat, orang juga lebih banyak masalahnya lebih banyak. Itu sebagai sebuah teguran keras bahwa Nabi itu hajinya sekali seumur hidup. Kenapa kok Anda ini hajinya berkali-kali, berulang-ulang? Dari sini ada sebenarnya mungkin dengan bahasa yang lebih enak ya, masih banyak maslahat yang bisa kita
kerjakan gitu. Jangan sampai haji itu statusnya di langit itu bukan menuju Allah, tapi lari dari tanggung jawab yang kita emban. Oke, Masya Allah, berarti tadi poin dari Pak Kiai, dari Gus Yusron, ibadah sholat subuh berjamaah, lalu berzikir dari subuh sampai dengan duha, dilanjutkan dengan sholat duha. Itu sebagian dari amalan yang bisa kita kerjakan kalau kita ingin segera dipanggil oleh Allah. Dipanggilnya dalam arti karena kutip ya, dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Pahalanya ya. Baik, Gus, untuk terakhir, pesan apa yang bisa Gus Yusron sampaikan tentang makna di Idul Adha ini, khususnya untuk para generasi-generasi muda? Bagaimana generasi muda bisa mengambil hikmah dari ibadah-ibadah di Zulhijjah, khususnya di Idul Adha? Untuk para jamaah ya, berkorban itu harus memberikan dampak mendekat kepada Allah. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu tapi tidak menaikkan kedekatan kita dan derajat kita di hadapan Allah. Itu bukan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu harus membuat kita lebih mulia, lebih santun, lebih sabar, lebih ikhlas. Maka yang paling gampang untuk bagi orang-orang yang berkurban, sudahlah, minta panitia itu tidak perlu menyebutkan namanya di masjid. Satu. Kemudian bagaimana bagi yang belum bisa berkurban, ya tetap bisa bersedekah. Karena di hari Tarwiyah itu kan jamuan. Allah itu sedang menjamu. Bahkan ada sebuah kaul, daging kurban itu boleh dibelikan kepada non-muslim sebagiannya. Jadi ini kan kayak Allah itu sedang menjamu satu dunia. Berikan sedekah makan, minum pada tetangga, muslim ataupun tidak. Nanti kalau ditanya, ini apa? Yang kita branding itu Allahnya. Jangan di branding kitanya. Ini sedekah ini, enggak usah. Branding Allahnya. Ini sedekah dari Allah untuk semua jamaah masjid. Oke. Jadi jangan kita branding diri kita. Karena kita ini sudah cukup baik dengan menjadi hambanya Allah. Tidak ada status yang lebih tinggi dari itu. Maka branding Allahnya. Sehingga nanti kalau tanya, ini sedekah dari mana? Ini sedekah demi Tuhan saya. Anggap saja. Jadi untuk siapa? Allah aja. Sebutkan Allah saja. Kita sudah tahu bagaimana hasilnya per hari ini membranding personal. Orang-orang sekarang itu branding sana, branding sini, jenuh. Kita masuk dalam titik laten bahwa kita membranding diri kita sendiri. Tapi marilah kita meraih kemuliaan itu dengan membranding Tuhan kita. Bahwa Allah itu maha baik. Bahkan kepada orang non-muslim pun inilah brandingnya. Islam, agama rahmatan lil alamin, dan ulama harus menjadi orang yang terdepan untuk branding ini. Dikawal umatnya, kemudian di dalam ucapan-ucapannya, di dalam masjid-masjidnya, khutbah-khutbahnya, kurban harus membranding Allah, bukan tentang branding personal kita. Baik, terima kasih Gus Yusron. Ini sebenarnya episodenya harus ada kelanjutan karena memang nggak bisa dalam satu episode kita membahas amalan-amalan yang bisa kita kerjakan khususnya di bulan Idul Adha. Kalau saya simpulkan sedikit, sahabat MUI TV, Islam itu indah. Allah itu memberikan berbagai rahmat, berbagai keberkahan melalui dengan caranya dan banyak dengan cara. Kayak di bulan Zulhijjah ini, bagi umat Islam yang tidak berhaji, kita masih bisa melaksanakan amalan-amalan seperti puasa sunnah, lalu kita sholat sunat Idul Adha, berkurban, dan juga bahkan bersedekah. Nah, sedekah ini dan berkurban ini kita pesankan dalam satu tadi dari Gus Yusron bahwa jangan sampai kurban ini menjadi suatu kesombongan buat kita umat-umat Islam yang sedang melaksanakan kurban.
raihlah keberkahan, raihlah pahala Allah dengan niat memang tulus untuk Allah, dan mulai saat ini kita branding Allahnya. Bahkan momen dari kurban ini kita bisa meningkatkan kembali ukhuwah Islamnya, bukan hanya ukhuwah Islamnya doang, kita bisa merangkul sesama muslim, kita bisa merangkul dengan umat yang memang bukan atau non Islam. Ini adalah poin dari ukhuwah Islamiyah yang bisa kita ambil di bulan Idul Adha atau di bulan Zulhijjah ini. Sahabat MUI TV, obrolan ini luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali mendengarkan tausiah-tausiah dari Gus Yusron. Terima kasih Gus sudah berkenan mengisi di MUI TV. Nanti kita akan ketemu lagi di program podcast Kabar dari Tanah Suci, masih di MUI TV. Saya tutup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.